dan kelemahan perusahaan juga harus diperhatikan. Budaya perusahaan, apakah mendukung, kemudian lingkungan, dan sumber daya perusahaan. Nah, semuanya ini dianalisis untuk menghasilkan suatu strategi bisnis. Apa strategi yang akan digunakan? Begitu ya. Pada saat ini ada berbagai macam isu-isu dari strategi operasi, yaitu mutu produk yang tinggi. Nah, jadi pada saat sekarang konsumen itu sudah pintar, sudah bijak, sehingga mereka lebih mengutamakan kualitas. Kemudian pemanfaatan kapasitas produksi perusahaan dan efektivitas operasi atau produksi yang tinggi. Kemudian investasi yang rendah dan biaya yang rendah. Itu juga menjadi perhatian daripada bagian produksi atau operasi di suatu perusahaan pada zaman sekarang. Perbedaan strategi untuk perusahaan barang dan jasa. Seperti kita ketahui, produk barang itu adalah berwujud, sedangkan jasa tidak berwujud. Produk barang itu mengukuran kualitasnya secara objektif. Karena dia berwujud, maka masyarakat atau konsumen dapat menilai kualitas produk itu secara objektif. Sedangkan kalau produknya jasa, dia subjektif, sangat subjektif sekali. Nah, kemudian perbedaannya lagi, pada proses dan kapasitas, kalau produksi barang, konsumen tidak terlibat dalam proses. Kemudian kapasitas bisa melebihi permintaan karena bisa disimpan dan dipindahkan. Nah, ini ya bedanya barang dan jasa ya, karena barang itu berwujud. Barang bisa disimpan dan dipindahkan. Sedangkan jasa, konsumen secara langsung terlibat dalam proses. Konsumen secara langsung terlibat dalam proses. Dan kapasitas harus sesuai dengan permintaan. Artinya jasa itu tidak dapat disimpan atau dipindahkan. Kemudian kalau untuk barang, lokasinya biasanya dekat dengan bahan baku. Kalau jasa itu perlu lebih dekat kepada pelanggan. Kemudian layout daripada produk barang fokus pada peningkatan efisiensi. Fokus pada peningkatan efisiensi maksudnya pengurangan biaya ya. Pengurangan biaya. Nah, ini. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya pada sumber daya manusia, kalau produksi barang fokus pada keahlian teknis. Upah berdasarkan kepada output. Sedangkan produk jasa, para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen. Dan standar daripada jasa itu bervariasi. Standarnya bervariasi ya. Kemudian perbedaannya manajemen rantai pasokan. Kalau produk barang itu hubungan supply chain sangat penting. Sedangkan produk jasa hubungan supply chain penting tapi tidak kritis, gitu. Artinya tidak urgent. Selanjutnya perbedaannya pada faktor persediaan. Kalau untuk barang, untuk semua jenis persediaan. Jasa, sedangkan jasa tidak dapat disimpan sehingga harus dicari cara lain melayani perubahan permintaan. Jasa tidak dapat disimpan. Kemudian penjadwalan, kalau untuk produk barang, kemampuan menyimpan mempengaruhi kecepatan produksi. Untuk jasa seringkali ada perubahan jadwal, gitu ya. Seringkali ada perubahan jadwal. Sedangkan untuk produksi barang, biasanya jadwal itu sudah tetap ya, fix untuk mencapai kecepatan produksi. Nah, ini strategi berdasarkan siklus hidup produk. Seperti kita ketahui, ada namanya siklus atau daur hidup produk, itu yang dimulai dari proses pengenalan, kemudian proses pertumbuhan, sehingga mencapai dia kedewasaan, dan terakhir adalah proses penurunan gitu, atau penuaan, maturity. Nah, jadi strategi yang bisnis oleh perusahaan atau strategi operasi tadi harus juga memperhatikan siklus produk ini. Jadi pada waktu produk itu diperkenalkan di pasar, maka strateginya apa? Yaitu untuk menaikkan penjualan. Kemudian setelah siklus produk itu mencapai tahap kedewasaan, maka strategi apa pula yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mempertahankan produknya yang mungkin akan segera mengalami penurunan. Sebab kan
produk itu sudah berada pada siklus kedewasaan atau maturity di sini ya. Nah, jadi berbeda strategi di masa perkenalan, kemudian di masa penerimaan atau peremajaan, dan di masa penuaan ya. Ini strateginya tidak sama. Nah, ini prioritas kompetitif. Prioritas adalah ukuran yang dipilih oleh perusahaan untuk memberikan penekanan dalam penyediaan produk. Ada 7 ukuran yang digolongkan menjadi 4 prioritas. Yang pertama, prioritas biaya. Maksudnya di sini sedapat mungkin produk yang dihasilkan itu adalah berbiaya atau menghabiskan biaya yang seminimal mungkin, hemat biaya. Kalau hemat biaya, proses produksinya hemat biaya, maka kemungkinan keuntungan perusahaan semakin besar. Kemudian kualitas. Ini juga menjadi prioritas perusahaan karena konsumen pada zaman sekarang ini dalam dia memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk membeli produk atau jasa itu lebih mementingkan kualitas. Nah, yang ketiga waktu. Waktu ini maksudnya dalam proses produksi itu sebisa mungkin proses produksi itu dilakukan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Dimana kita ketahui kalau semakin banyak waktu yang diperlukan, maka biaya juga akan semakin besar. Sebab biaya buruh atau upah tenaga kerja langsung itu dibayar berdasarkan jam kerja. Jadi semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi, maka biaya juga semakin berkurang. Nah, kemudian yang keempat, prioritasnya adalah fleksibilitas. Itu proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa dirubah atau bisa berubah kapan saja menurut situasi dan kondisi yang berlaku pada saat ini. Nah, itu maksudnya adjust fleksibilitas ya. Jadi berbagai macam faktor yang ada dalam proses produksi itu, misalnya layout, tata letak, kemudian sistem produksi, nah, itu bisa berubah, bisa dirubah sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.